sugesti. Coba kita begini, kita punya tangan yang lebih, ya jari tengah ada, jadi ini boleh. Tapi dia sakit ini. Yang ini saja kalau begitu. Ya Atau telunjuk. tidak bisa kiri? Boleh kiri. Kiri saja. Jadi bayangkan ini, toh? Kita fokus. Tapi kayaknya tidak bebas ini saja. Iya. Kita fokus di sini, Di. Pokoknya nggak usah takut, nggak ada apa-apa. Selama ini teman-teman semua yang saya kasih begitu, nggak ada yang berisiko apa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, hilangkan ketakutan. Karena ini hipnoterapi untuk kebaikan kita, menyembuhkan kita punya perasaan-perasaan negatif, toh penyakit-penyakit fisik yang sebenarnya bukan secara fisik tapi dari pikiran kita, bahwa kita merasa sakit. Nah, itu namanya psikosomatis. Artinya timbal balik supaya Bapak juga ada juga masukannya toh. Iya, nggak ada masalah itu. Ya jelas begini, saya mau kasih edukasi supaya orang paham itu hipnoterapi itu seperti apa, bukan negatifnya saja yang dilihat. Memang ada negatifnya, misalnya bisa kita disuruh lakukan hal-hal yang negatif, toh disugesti melakukan hal-hal yang negatif. Tapi kalau macam saya, masa saya mau sugesti yang negatif teman sendiri, toh orang tua lagi, toh. Nah, ini tujuannya untuk penyembuhan. Sekarang saya mau tes dulu tingkat kita punya fokusnya, kita dengan konsentrasinya seperti apa. Kalau bisa kita ikuti apa saya punya instruksi dengan melalui ini, berarti kita kategorinya orang yang mudah dihipnotis karena mau yang pertama, karena sudah paham toh, dan fokusnya kita, konsentrasinya kita bagus. Ya, biasanya orang kalau bagus main bulu tangkisnya, bagus kalau dia Jangan kemana-mana ya, nggak bisa ya, Endang. Bagus dia mengerjakan sesuatu, dia fokus, berarti orangnya fokus. Nah, kita tes dengan cara begini. Sekarang begini, ini bayangkan ini, fokus di sini ya. Fokus. Lem apa yang paling kuat menurut tak? Kita punya pengalaman dengan lem apa yang paling kuat? Kastol. Lem kastol? Kuat ya? Fox. Saya kira lem Korea. Bisa lem Korea. Yang paling pernah pengalaman dengan lem Korea? Berapa Ya. detik saja dia langsung kering dan tidak bisa lagi dibuka toh? Iya. Nah, sekarang bayangkan ini kita akan kasih lem Korea. Sudah tadi dikasih lem, kita bayangkan sekarang ya. Imajinasikan itu bahwa kita kasih lem Korea ini, dia masuk di sela-selanya dan masuk di telapak ini sekarang ya. Oke? Siap. Mulai dibayangkan sekarang ya. Oke? Iya. Sudah terbayang, sudah masuk ini, dia melebar ini. Lem Korea dia sepersekian detik dia kering. Ketika kena udara dia akan cepat mengering. Nah, sekarang sudah semakin mengering dan ini semakin menempel dan semakin keras. Semakin kering semakin menempel dan semakin keras. Semakin kering semakin menempel dan semakin keras. Oke? Ini sudah masuk dan sudah kering dan kering 1 2 3, ini sudah tidak bisa dibuka lagi. Karena dia sudah kering. Tidak bisa dibuka lagi karena dia sudah kering. Ini semakin keras dulu ini. Nanti ikuti saja apa saya punya kata-kata. Sekarang posisinya ini sudah kering sekali. Toh, lem Korea ini sudah kering dan pikirannya kita memang harusnya kalau memang di alam nyata lem Korea itu memang keras sekali dia. Kalau sudah kering kita tidak bisa buka. Ikuti begitu ya. Kita punya logika berjalan. Jangan takut, jangan apa. Ikuti memang sifatnya lem Korea memang itu. Kalau sudah semakin lama begitu kena angin dia akan mengering. Nah, sekarang posisinya sudah kering dan sudah keras dan tidak bisa dibuka lagi. Semakin kita berusaha mau buka, dia sudah tidak bisa terbuka lagi memang kalau sudah kering. Lem Korea itu toh. Dan sekarang ketika berusaha kita mau buka, justru dia tambah keras. Iya toh? Iya toh? Iya. Ya. Mau berusaha dibuka enggak? Mau berusaha dibukanya? Bisa dites dulu. Ya, tapi tidak bisa dibuka karena sudah kering. Oh iya. Iya toh? Coba mau dibuka, tapi tidak bisa dibuka karena sudah kering. Nggak bisa. Tidak bisa toh? Iya, posisinya sekarang sudah kering. Memang logikanya, kalau orang jalankan logikanya, pasti menempel. Iya toh? Iya toh? Sadar toh? Dan tidak bisa dibuka lagi. Karena dia sudah kering dan lengket. Iya, lengket. Perasaan tak bagaimana? Lem Korea. Baik-baik kita? Iya. Nah, perasaannya baik-baik saja, enak saja. Tapi anehnya, memang ini dia menempel tidak bisa dibuka lagi. Kan lem Korea yang dipakai. Oke? Oke, begini.
kita akan masuk di hipnoterapi. Nanti begini, saya akan hitung ya. Kita fokus dengan saya punya suara, toh. Dengarkan saya punya sugesti, saya punya apapun itu yang saya sampaikan, dengarkan dan ikuti ya, setuju ya? Oke, saya akan hitung dari 1 sampai 10. Di setiap hitungannya Pala Ujo matanya semakin berat dan ingin tidur. Di hitungan ke-10 Pala Ujo langsung sudah bisa tidur. Biarkan ikuti saja dan istirahatkan tubuhnya Pala Ujo dengan matanya, biarkan dia istirahat. Dan kita biar Pala Ujo masuk di pikiran bawah sadar, di alam relaksasi yang nyaman dan lelap, ya. Dan kontrol badannya Pala Ujo tidak akan jatuh, tetap begini, tapi badannya tetap terkontrol. Oke ya? Oke, saya akan hitung 1 sampai 10. Di situ hitungannya, entah mengapa matanya Pala Ujo akan semakin berat dan semakin tertidur. Di hitungan 10 Pala Ujo langsung tertidur. Ada lipan. Masuk sana, enggak apa-apa. Oke. Dia ke sana. Oke. Fokus punya suara ya. Ya. Oke, di hitungan ke-10 saya hitung dari 1 sampai 10. Di hitungan ke-10, di setiap hitungannya Pala Ujo semakin ke atas, semakin matanya semakin berat dan mau tertidur. Dan ikuti saja, biarkan dia istirahat, matanya Pala Ujo dan badannya Pala Ujo tetap terkontrol begini ya. Oke, di hitungan 10 Pala Ujo sudah tertidur. Oke, 1. Ya, 2, matanya semakin berat dan ingin tidur, dan biarkan. 3, semakin berat matanya dan biarkan ikuti, semakin mengantuk. 4, semakin mau tertutup dan biarkan dia tertutup, jangan dilawan karena ini untuk kebahagiaannya Pala Ujo. Biarkan dia istirahat, matanya Pala Ujo lelah selama ini, badannya Pala Ujo juga lelah selama ini, biarkan dia istirahat, ikuti, jangan dilawan. Ya, 5, semakin mengantuk, semakin tertidur, semakin ingin tidur lelap, semakin ingin istirahat. 6, semakin biarkan dia matanya Pala Ujo mau tertutup dan tutup matanya sekarang, biarkan. 6, 7, biarkan sadar dan biarkan tetap terkontrol. 8, biarkan rilekskan badannya. 9, 10, biarkan lemaskan ini tangannya, turunkan, lemaskan. Oke, biar lepas saja ini, lepaskan saja. Oke, turunkan, lemaskan badannya, biarkan lemaskan ini. Lemaskan, ikuti saja ya. 10, sekarang Pak Ujo semakin ikut masuk ke alam relaksasi, biarkan ini tertidur lebih lelap, biarkan tertidur lelap dan tetap kontrol ya, masuki alam bawah sadarnya, semakin rileks, semakin nyaman, semakin lelap, semakin rileks, semakin nyaman, semakin lelap, dan biarkan ikuti saja, biarkan matanya tertidur, biarkan badannya istirahat, dan Pala Ujo bisa mendengarkan saya. Oke, Pala Ujo saya akan hitung dari 10 sampai 1. Di setiap hitungannya Pala Ujo akan semakin rileks, semakin nyaman, semakin lelap, dan semakin tertidur lebih dalam lagi dan istirahat lebih dalam. Oke, 10, 9, 8, 7, biarkan, jangan dilawan, ikuti saja, istirahatkan tubuhnya Pala Ujo. Apapun yang Pala Ujo dengarkan, suara-suara yang Pala Ujo dengarkan, baik itu suara teman-teman yang ada di sini maupun saya punya suara, justru membuat Pala Ujo semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai, dan semakin lelap. Dan Pala Ujo bisa mendengarkan saya punya suara. Oke. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bagus sekali. Ini sudah rileks. Rilekskan, serilekskan, biarkan dia istirahat. Oke, Pak Ujo. Oke. 1, sekarang Pak Ujo sudah memasuki alam relaksasi yang paling dalam, yang paling nyaman, yang paling damai, dan paling istirahat, paling lelap. Oke, Pak Ujo. Pak Ujo bisa mendengarkan saya punya kata-kata, bisa menjawab saya punya pertanyaan, dan fokus saja sama saya punya suara. Kalaupun suara-suara di luar ada yang didengarkan, itu abaikan saja, tetapi fokus dengan apa yang saya sampaikan. Kalau Pala Ujo paham, anggukan kepalanya. Oke, bagus sekali Pala Ujo. Kita akan memasuki proses sugesti. Saya akan memberikan kata-kata positif yang bisa membuat perasaan Pala Ujo nyaman, dan mungkin ada masalah terkait dengan pencernaannya atau nafsu makannya kurang bagus, itu akan kita selesaikan bersama. Yang jelas Pala Ujo setuju dengan itu. Oke?
Baik, oke, bagus sekali. Oke, Pak Lojo, saya akan hitung di sampai 5. Saya minta Pak Uju mengingat kembali kira-kira Pak Uju yang paling merasa suatu waktu atau suatu masa di mana Pak Uju merasakan bahagia sekali, senang sekali. Entah itu waktu berlibur atau berkumpul dengan keluarga atau berkumpul dengan teman. Saya minta Pak Uju mengingat kembali dan hadirkan itu kembali, ya. Oke, sekarang saya minta Pak Uju ingat kembali masa yang Pak Uju paling merasakan bahagia sekali. Di hitungan kelima Pak Uju ingat 1, 2, 3, 4, 5. Pak Uju bisa bicara, silakan bicara. Kapan Pak Uju merasakan paling bahagia selama hidupnya? Coba diingat. Waktu kapan? Waktu saya menikah dulu dikasih foto. Masya Allah. Waktu menikah dia mamanya salah ya. Itu paling bahagia. Kalau skornya dari 1 sampai 10, itu kalau 1 angkanya paling rendah bahagianya, 10 itu paling tinggi bahagianya. Itu berada di angka berapa bahagianya? 9. Ada lagi enggak masa-masa yang nilainya 10? Coba diingat lagi, yang melebihi itu. Tidak ada? Itu, itu. Tapi luar biasa ya, itu. Oke, sekarang saya akan hitung sampai 5. Dihitung ke 5, Pak Uju berada di masa waktu pertama menikah itu ya. Oke, setuju ya? Nanti Pak Uju berada di waktu itu. Nanti ingat kembali Pak Uju waktu itu pakai baju apa, segala macam lagi apa. Itu nanti diceritakan ya. Saya akan hitung 1 sampai 5, dihitung ke 5 Pak Uju kembali di masa itu. Berada di masa pertama menikah ya. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang Pak Uju sekarang lagi persiapan, lagi apa sekarang ini? Lagi mau menikah? Lagi sedang apa? Lagi persiapan pergantian pakaian untuk menikah. Nah, terus Pak Uju mau pakai baju apa nanti? Pakai pakaian adat apa? Adat Murnene. Adat Murnene. Warnanya warna apa? Warna coklat. Warna coklat. Di situ siapa yang hadir di situ? Bapak saya. Siapa lagi? Ipar saya. Siapa lagi? Dengan keluarga yang lain. Oke, siapa lagi? Sama teman-teman kerja dulu waktu di toko. Wah, perasaannya Pak Uju sekarang itu bagaimana? Senang sekali? Alhamdulillah senang. Bahagia sekali ya? Iya, senang. Oke. Suasananya, meriahnya, banyak undangan, tamu undangan semua pada rame mendoakan Pak Uju ya? Iya. Oke, sekarang ini boleh dilepas saja ini jarinya. Nanti digenggam ini bahagianya. Genggam sekarang dua tangannya. Oke. Ini bahagianya Pak Uju ini yang digenggam ini ya. Ini sekarang kan Pak Uju lagi mau menikah. Sekarang bagaimana posisinya? Sudah naik pelaminan? Sudah ijab kabul belum ini? Coba ceritakan. Sementara ijab kabul? Belum. Nah, terus ceritakan. Sampai ijab kabulnya bagaimana? Kita disuruh masuk menghadap sama Pak Penghulu. Ya, terus ada penghulu di situ, sudah menunggu. Iya, ada penghulu menunggu. Nah, terus kalau Uju duduk menghadap sang penghulu baru bacakan ijab kabul. Dan di situ kita disuruh masuk di ruangan pengantin perempuan. Nah, terus itu ditinggalkan berdua ya? Iya. Nah, sekarang bahagia sekali ya, sudah berdua ya? Oke. Iya, sekarang posisinya ini digenggam ini rasa bahagianya lagi berdua sama istri ya. Sudah sah kan? Sudah sah sebagai sama istri. Bahagianya Pak Uju ini digenggam ini ya, bahagianya. Enak sekali perasaannya. Plong sekali selama bertahun-tahun mungkin ini ingin menikah dan akhirnya tercapai cita-citanya itu dan perasaannya akhirnya ini digenggam ya. Oke, genggam rasa bahagianya. Oke. Dan kemudian tempel di dadanya ini, tempel di dada. Dimasukkan bahagianya ini di dalam dadanya. Oke, masukkan dalam dadanya. Masukkan dalam dadanya bahagianya. Oke, dan katakan, katakan, ya simpan ya. Jadi, oke, simpan bahagianya.
kapanpun, dengarkan saya punya sugesti, kapanpun ya, dimanapun, mulai sekarang dan selamanya, ya, ketika Pala Uju memegang dadanya seperti ini dan kemudian berdoa, Pala Uju akan merasakan bahagianya seperti ini ya. Semua permasalahan akan terselesaikan, akan tenang. Termasuk pencernaannya Pala Uju yang tidak bagus kalau makan, ketika berdoa Pala Uju dan mengelus dadanya seperti ini, Pala Uju akan merasakan nyaman, enak, dan bahkan semua makanan pun akan dilahap dengan enak, gitu ya. Jadi perasaan tidak nyaman ketika makan, tidak enak makan, ya, itu akan hilang dengan sendirinya karena Pala Uju merasakan bahagia yang luar biasa seperti saat ini ya, ketika setelah di kamar setelah ijab kabul. Oke, paham? Paham ya? Rasakan seperti ini. Jadi kapanpun, dimanapun, ya, ketika Pala Uju mengalami masalah dan akhirnya Pala Uju mengelus dadanya dan berdoa kepada Allah, ya, semua permasalahan itu akan ditangani dengan baik dan perasaannya Pala Uju baik-baik saja dan justru lebih segar bugar begitu, dan semua termasuk pencernaannya, selera makannya jadi baik dan enak makannya. Alhamdulillah. Oke, sekarang boleh diturunkan. Tanamkan sudah tertanam ya. Ya, jadi kapanpun, dimanapun, ketika Pala Uju mengalami permasalahan terkait masalah fisik atau masalah pikiran, ketika Pala Uju langsung memegang dadanya begini, akan merasakan rasa bahagianya seperti ketika menikah dan ijab kabul dan di kamar bersama pengantin. Oke ya? Dan bahagia sangat luar biasa, sangat nyaman dan sangat nyaman. Oke, sekarang boleh diturunkan ini. Oke, kita kembali lagi di ruang terapi sekarang ya. Kita kembali lagi di ruang terapi dan saya akan tanya Pala Uju. Sekarang kita ada di ruang terapi ya, di ruang kantor ini ya. Ya. Sekarang saya akan tanya Pala Uju, bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah, jauh lebih enak dari sebelumnya. Jauh lebih enak dari sebelumnya ya. Oke, selera makannya juga akan meningkat ya. Insya Allah ini permasalahan yang di sekitar ulu hati, di dada, di perut itu akan hilang dengan sendirinya. Karena Pala Uju sudah merasakan kebahagiaan. Oke, lebih plong, lebih enak ya. Oke, sekarang saya minta Pala Uju di hitungan kelima, bayangkan. Di hitungan kelima nanti bayangkan Pala Uju itu ada makanan di depannya, ya. Ini kan Pala Uju ada di dapur di rumahnya Pala Uju, kemudian sudah disiapkan makanan. Nanti Pala Uju ceritakan makanan apa saja dan selera makannya Pala Uju enak sekali, ingin sekali mau makan, dan ketika makan juga enak masuknya sampai ke perut, ya, lancar gitu ya. Pokoknya dinikmati ya. Oke, bisa dihadirkan ya. Hitungan kelima dihadirkan Pala Uju ada di dapurnya Pala Uju di rumahnya dan sudah tersedia makanan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang Pala Uju ada di dapur ya. Ada apa saja di meja itu? Nasi. Apa lagi? Tahu. Apa lagi? Ikan goreng. Apa lagi? Sayur. Woi, meriah ya. Nah, terus bagaimana perasaannya Pala Uju? Ingin makan enggak? Ingin. Nah, sekarang dimakan dan rasakan itu ya, ketika masuk makanan, ayam, nasi, sayur itu enak sekali sampai di perut. Bisa ya? Sekarang Pala Uju lagi makan. Nah, makan sekarang ya, dibayangkan ya. Makan, enak masuknya. Enak. Masuk semua dengan lancar di perut ya. Oke. Dilahap semua. Berapa piring yang dimakan? Hampir satu piring. Dihabiskan itu ya. Habiskan karena kan enak perutnya sekarang, ya. Dan itu Pala Uju, ya, oke. Sekarang dan seterusnya, ketika Pala Uju makan akan merasakan seperti ini ya, perasaannya, ya. Oke. Enak pencernaannya, enak perutnya, semuanya lancar dan semua yang dirasakan pegal-pegal atau apapun itu hilang dan enaknya seperti ini sekarang ini. Oke. Kan tadi juga sudah bahagia. Oke, kita kembali ke ruang terapi lagi. 1, 2, 3, kembali ke ruang terapi lagi. Oke, sekarang Pak Uju. Oke, dengarkan saya punya sugesti. Oke, Pak Uju kan sekarang perasaannya sudah semakin enak, semakin nyaman, ya. Sudah makannya juga sudah enak. Nah, ketika
mulai sekarang dan selamanya itu akan menjadi nilai baru, dipertahankan, dan itu yang membuat Pak Laujo semakin segar, bugar, nyaman, dan ceria di kehidupan sehari-harinya. Oke? Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Laujo, kalau begitu saya akan hitung sampai 5, di hitungan kelima. Nanti Pak Laujo perlahan-lahan terbangun, ya, dan dengan perasaan yang segar, bugar, dan nyaman, jauh lebih nyaman, jauh lebih bugar dari sebelumnya. Ya, semua otot-ototnya yang tadi lemas jadi bugar kembali, sehat, dan perasaannya nyaman sekali ketika bertemu dengan orang-orang, jadi lebih ceria, lebih sehat, dan lebih ramah. Oke, kalau ini lebih sayang dengan keluarga. 1, semakin segar, semakin bugar, semakin nyaman, semakin percaya diri. 2, semakin sehat, semakin bugar, semakin nyaman, semakin ceria. 3, semakin bugar, semakin nyaman, semakin sehat, semakin bugar, dan perasaannya sekarang kalau justru semakin enak sekali. Oke, mulai tarik nafas di hidung dan buang di mulut. Oke, tarik nafas pelan dan buang pelan. 4, tarik nafas lagi, buang di mulut. Rasakan itu udara yang Pak Laujo hirup itu udara positif, ya, energi positif, dan yang dibuang itu energi negatif yang masih tersisa dalam tubuhnya Pak Laujo. Ya, tarik nafas, buang pelan-pelan, tarik nafas pelan, buang. 4, sekarang persiapkan matanya bisa terbuka, dan 5, sekarang terbuka dengan perasaan bugar, nyaman, dan enak, dan kembali normal seperti biasa. Alhamdulillah. 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 Gimana perasaannya? Segar. Segar, bugar. Ya. Pak Laujo ingat nggak tadi apa yang saya bilang? Apa saja? Saya lupa. Lupa kan? Dan begitu, karena pikiran bawah sadarnya Pak Laujo yang saya bicara, bukan yang pikiran sadar seperti ini. Karena gelombang otaknya Pak Laujo kan lagi turun, ya, seperti itu tersugesti. Jadi lebih nyaman, lebih enak badannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu, nggak ada bahayanya kan? Nggak ada, justru lebih enak. Toh, pakai Sony Hood itu mau terus di sugesti karena dia enak, dia rasa enak. Ya? Iya. Oke toh? Iya, betul. Mantap. Terima kasih Pak Laujo. Iya, sama-sama Pak Jasa. Lebih ceria kan? Coba ceritakan lagi ya, saya masih rekam itu, ceritakan yang apa yang kita rasakan tadi. Kita perasaannya biasa-biasa tadi. Pertama mau tidur itu memang berat kita punya mata ya. Begitu ya? Iya. Memang bagus kalau di sofa karena bisa rebahan lebih enak, karena tidak sakit kita punya kepala. Nggak bisa ceritakan, saya lupa nih. Oke Pak Laujo ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah.